Pak Raka Wiratama, Pak Raka Wiratama, tunggu dulu. Raka Wiratama berhenti di tengah trotoar ketika mendengar teriakan Citra Lestari, resepsionis gedung kantornya. Sepatu kulit impornya berdecit di atas lantai marmer lobi saat ia menoleh dengan wajah kesal karena gangguan mendadak itu. Ada apa lagi sekarang, Citra? Saya ada rapat 20 menit lagi. Perempuan itu menelan ludah lalu berkata pelan, ada seorang anak perempuan di sini yang bilang bapak adalah ayahnya. Raka tertawa pendek tanpa humor. Anak perempuan? Citra, tolonglah, saya tidak punya waktu untuk lelucon. Ini bukan lelucon, Pak. Dia sudah menunggu 2 jam. Katanya namanya Luciana Putri, dan bapak mengenal ibunya. Tubuh sang pengusaha mendadak terasa seperti disiram air es. Tatapannya perlahan beralih ke sosok kecil yang duduk di salah satu sofa lobi. Seorang gadis kecil berambut pirang sekitar 5 tahun sedang memeluk boneka kelinci usang. Kakinya bergoyang-goyang karena belum menyentuh lantai. Namun itu kisah yang lain. Kisah kita dimulai di sebuah rumah mewah di Pondok Indah, Jakarta Selatan, 3 bulan sebelumnya, saat Raka Wiratama sebenarnya sudah menjadi ayah, tetapi belum tahu bagaimana caranya menjadi seorang ayah yang sesungguhnya. 3 bulan sebelumnya, tidak terdengar suara berdecit sedikit pun dari pintu utama rumah mewah itu. Raka sendiri sudah melumasi semua engsel malam sebelumnya, menyiapkan panggung untuk jebakan yang menurutnya sempurna. Seluruh rumah tenggelam dalam keheningan menipu yang biasanya datang sebelum badai keluarga, atau setidaknya begitulah keyakinannya. Tangan kokohnya yang dibungkus sarung tangan kulit hitam memutar gagang pintu perlahan dengan perhitungan dingin. Di tangan satunya, ia membawa tas kerja kulit mahal, bukan karena ada dokumen penting, tetapi karena itu bagian penting dari penyamarannya. Menurut semua pegawainya, saat itu ia seharusnya sedang terbang menuju Singapura untuk menghadiri konferensi internasional investasi properti. Seharusnya ia berada ribuan meter di udara, memberi kesempatan bagi pengasuh baru itu menunjukkan niat aslinya. Raka Wiratama membenci ketidakpastian dengan seluruh jiwanya. Sejak istrinya, Larasati Wiratama, meninggal tragis dalam kecelakaan mobil 2 tahun lalu, hidupnya berubah menjadi tabel kaku berisi jadwal tanpa toleransi, aturan yang tak bisa ditawar, dan keheningan yang ia anggap menenangkan. Dalam 18 bulan terakhir, ia sudah memecat 7 pengasuh anak. Yang pertama karena terlambat 5 menit pada Senin pagi. Yang kedua karena memakai ponsel saat menyiapkan botol susu si kembar. Yang ketiga karena membiarkan anak-anak berisik saat jam kerjanya. Yang keempat hanya karena tawanya terdengar terlalu nyaring untuk rumah yang masih berduka. 3 sisanya bahkan tidak bertahan seminggu penuh. 1 karena meninggalkan mainan berantakan di ruang tamu. 1 lagi karena berani menyarankan anak-anak perlu lebih sering bermain di luar rumah. Dan yang terakhir karena berani bertanya mengapa 2 bocah itu tampak terlalu diam dan sedih untuk anak seusia 1,5 tahun. Namun Nadira Maharani, pengasuh baru itu, adalah teka-teki yang mengusik pikirannya selama 3 minggu terakhir. Terlalu muda di usia 24 tahun, terlalu minim pengalaman karena baru 2 tahun mengasuh anak. Dan menurut Ratna Puspita, kepala rumah tangga yang paling ia percaya, gadis itu sangat tidak pantas untuk standar keluarga Wiratama. Saya sudah memperingatkan Bapak, Pak Raka, bisik Ratna Puspita pagi itu dengan wajah pura-pura penuh perhatian keibuan yang selalu ditafsirkan Raka sebagai kesetiaan mutlak. Saat Bapak tidak di rumah, gadis muda itu melakukan hal-hal sangat aneh pada anak-anak. Hal-hal yang tidak sesuai dengan pendidikan yang seharusnya diterima anak dari keluarga kelas atas seperti kita. Raka Wiratama mengernyitkan dahi lalu meletakkan cangkir kopi espresso di atas tatakan porselen hingga terdengar bunyi denting logam yang menggema di dapur sunyi. Maksudmu hal seperti apa, Ratna Puspita? Tanyanya dingin. Kepala rumah tangga itu menurunkan suaranya menjadi bisikan penuh tipu daya. Anak-anak itu tidak pernah menangis, Pak. Ia berhenti sejenak lalu melanjutkan, itu tidak normal untuk anak seusia mereka. Anak kecil biasanya menangis, merengek, membuat repot. Kalau anak-anak Bapak terlalu diam, berarti gadis itu memberi mereka obat tanpa sepengetahuan Bapak, atau menakut-nakuti mereka dengan cara yang tidak bisa kita lihat. Kata-kata itu terus membakar dada Raka sepanjang pagi saat ia berpura-pura meninjau laporan di ruang kerjanya di kawasan Sudirman,
Jakarta Pusat. Ketakutan seorang ayah duda adalah bahan bakar yang sangat berbahaya. Ia tumbuh dari paranoia lalu berubah menjadi amarah jauh sebelum ada bukti nyata untuk membenarkan tindakan apapun. Ketika Raka memasuki rumah mewahnya, ia meletakkan tas kerja di lantai marmer impor dengan kehati-hatian seperti seseorang yang sedang memegang bom. Ia menahan napas dan menajamkan semua inderanya. Ia berharap mendengar tangisan putus asa bergema di lorong-lorong rumah. Ia berharap menemukan Nadira Maharani tertidur malas di sofa kulit ruang utama. Ia berharap memergoki televisi menyala keras, melanggar aturan rumah tentang rangsangan berlebihan bagi anak kecil. Namun suara yang tertangkap telinganya justru membuatnya membeku di aula depan berlapis marmer travertin. Itu bukan tangisan, bukan suara televisi pagi yang mengganggu, melainkan suara yang sudah 23 bulan tidak pernah terdengar di rumah itu. Tawa. Bukan cekikikan kecil atau senyum sopan, melainkan ledakan tawa sungguhan yang keluar dari perut dan menyebar ke seluruh tubuh seperti gelombang kebahagiaan murni. Itu suara kedua putranya, Naren dan Satria, si kembar yang sangat ia cintai namun seolah lupa cara menunjukkan kegembiraan saat berada di dekatnya. Tenggorokan Raka terasa tercekat. Apa yang sedang membuat anak-anaknya tertawa sehebat itu? Rasa penasaran bercampur dengan sengatan cemburu seorang ayah yang tak ingin ia akui. Ia melangkah menyusuri lorong utama, sepatu kulit impornya hampir tak bersuara di lantai kayu mengilap, seolah ditarik oleh suara kebahagiaan asing yang terdengar seperti penghinaan pribadi terhadap suasana khidmat yang selama ini ia bangun mati-matian. Saat tiba di lengkungan yang memisahkan lorong dengan ruang keluarga utama, pemandangan di depan matanya begitu tak terduga dan begitu bertolak belakang dengan segala hal yang ia anggap pantas bagi rumah keluarga terhormat, hingga otaknya butuh beberapa detik untuk memproses semuanya. Ruang keluarga yang biasanya menjadi kuil ketertiban minimalis dengan warna-warna netral dan furnitur tertata presisi kini berubah seperti panggung pertunjukan dadakan. Bantal sofa berserakan di lantai membentuk labirin warna-warni. Meja tamu kecil digeser ke sudut ruangan sehingga area tengah menjadi lapang. Dan di pusat semua kekacauan itu berdirilah Nadira Maharani. Pengasuh muda itu sama sekali tidak menjalankan kewajiban dasar pekerjaannya. Ia tidak duduk anggun membacakan cerita edukatif untuk anak-anak. Ia tidak merapikan mainan edukatif secara alfabetis. Ia tidak menyiapkan botol susu steril atau mengganti popok dengan efisiensi profesional seperti yang selalu dituntut Raka dari semua pekerja rumahnya. Nadira Maharani sedang berbaring telentang sepenuhnya di lantai. Tangan dan kakinya terbuka di atas karpet Persia berwarna krem yang harganya lebih mahal daripada gaji tahunan 3 dosen universitas. Namun yang benar-benar membuat Raka Wiratama ternganga dalam ketidakpercayaan mutlak adalah pakaian aneh yang dikenakan gadis muda itu untuk pertunjukan tak masuk akal tersebut. Ia masih memakai seragam pengasuh resmi berwarna biru muda. Seragam yang dulu dipaksa Ratna Puspita dipakai semua pengasuh karena dianggap memberi kesan berkelas dan terhormat di rumah itu. Tetapi kedua tangannya tertutup sarung tangan karet kuning menyala. Jenis sarung tangan yang biasa dipakai untuk menyikat toilet atau membersihkan lemak tebal di panci tua. Bersiaplah, para prajurit pemberani, teriak Nadira dari lantai dengan senyum begitu cerah dan tulus seolah mampu menerangi seluruh ruang keluarga sendirian. Pertempuran terakhir akan segera dimulai. Raka berkedip berulang kali, mencoba memahami apakah pemandangan surrealis itu benar-benar terjadi di rumahnya atau ia sedang terperangkap dalam mimpi yang sangat ganjil. Kedua putranya, pewaris kecilnya, si kembar Narendra Pratama dan Satria Mahesa yang baru berusia 1 tahun 8 bulan, benar-benar sedang berdiri di atas tubuh pengasuh mereka. Naren berhasil menjaga keseimbangan di atas dada Nadira. Sepatu kecil warna-warni miliknya menapak lembut di atas logo bordir seragam itu. Sementara Satria berdiri goyah namun penuh tekad di atas perutnya. Anak-anak itu mengenakan baju kodok biru muda dan kaos katun putih, pakaian rumah yang dipilih sendiri oleh Raka agar mereka selalu tampak seperti bocah kecil sopan dari keluarga terhormat. Tetapi saat itu mereka lebih mirip dua akrobat kecil yang mabuk kegembiraan dan adrenalin. Siaga, pasukan. Gempa datang, seru Nadira, menggerakkan tubuhnya secara teratur, meniru getaran halus yang membuat kedua anak itu bergoyang seperti pelaut di kapal yang dihantam ombak. Pemandangan Satria, anak yang lebih kecil dan lebih rapuh,
Bocah yang pernah didiagnosis mengalami hipotonia otot berat oleh 3 ahli tumbuh kembang anak. Bocah yang menurut dokter terbaik di Jakarta mungkin baru bisa berjalan setelah usia 2 tahun dengan bantuan alat ortopedi khusus. Kini berdiri tegak di sana dengan kaki mungil sedikit gemetar karena usaha besar. Namun wajahnya bersinar penuh sukacita. Bocah itu menjaga keseimbangan dengan menaruh kedua tangan cabinya di bahu Nadira, menjadikan tubuh gadis itu sebagai palang keseimbangan manusia. Matanya memancarkan cahaya yang belum pernah dilihat Raka seumur hidupnya. Di saat yang sama, kakaknya Naren mengangkat kedua tangan ke langit-langit, seolah baru menaklukkan puncak-puncak Jaya Wijaya. Cahaya pagi Jakarta masuk deras dari jendela besar, menciptakan permainan bayang dan terang yang membuat debu beterbangan tampak seperti partikel ajaib menari di udara. Itu adalah gambaran kekacauan yang sempurna, ketidakteraturan yang justru melahirkan harmoni visual menakjubkan. Nadira menggenggam erat tumit kedua anak itu dengan tangan bersarung kuning terang. Seluruh ototnya tegang dan siaga, menjadi fondasi kokoh dari menara manusia yang mustahil itu. Bagi siapapun yang masih memiliki sedikit kepekaan, pemandangan itu layak menjadi foto dalam pameran tentang kasih seorang ibu, tentang ikatan naluriah antara pengasuh dan anak-anak. Namun Raka Wiratama, dengan pandangan yang telah dipelintir oleh luka kehilangan istrinya yang belum sembuh, melihat semuanya secara berbeda. Karena luka batin dan obsesi tidak sehat terhadap kendali mutlak yang selama ini ia bangun sebagai benteng emosional, Raka Wiratama menafsirkan pemandangan itu sebagai penyimpangan tak bisa diterima dari tata krama rumah tangga. Mata seorang eksekutif perfeksionis seperti dirinya hanya melihat kuman dan kotoran pada sarung tangan karet kuning itu. Ia melihat bahaya besar dari posisi kedua anaknya yang berdiri terlalu tinggi di atas lantai kayu keras. Ia melihat penghinaan terang-terangan terhadap aturan sopan santun yang selama ini ia ciptakan demi menjaga martabat rumah. Ia melihat seorang pekerja rumah tangga mengubah putra-putranya menjadi pemain sirkus murahan. Darahnya naik ke kepala seperti lava mendidih dari gunung berapi yang meletus. Sang pengusaha dingin dan penuh perhitungan, pria yang bisa memindahkan miliaran rupiah hanya dengan satu panggilan telepon, lenyap seketika. Yang tersisa hanyalah seorang ayah yang ketakutan dan seorang majikan yang merasa harga dirinya diinjak-injak. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Gumamnya serak, seolah suaranya sendiri tersangkut di tenggorokan karena terlalu tak percaya. Tepat pada saat itu Nadira Maharani membuat suara pesawat jet dengan bibirnya, meniru bunyi lepas landas, dan kedua anak itu meledak lagi dalam tawa bening yang memenuhi ruangan, sama sekali tak sadar akan sosok kaku dan gelap yang berdiri di pintu masuk dengan tas kerja tergeletak di lantai dan mata merah dipenuhi amarah yang terus membesar tiap detik. Raka merasa kebahagiaan menular itu seperti penghinaan pribadi terhadap kenangan mendiang istrinya, Larasati Wiratama. Bagaimana beraninya Nadira mengeluarkan tawa setulus itu dari anak-anaknya, sementara dirinya sendiri, ayah kandung mereka, bahkan tak pernah mampu memancing senyum kecil sepulang kerja setelah hari yang melelahkan. Sihir permainan itu pecah seketika ketika suara Raka mengguncang ruangan. Itu bukan jeritan histeris, melainkan sesuatu yang jauh lebih buruk. Sebuah gelegar berat, penuh kuasa dan racun emosi yang membelah udara seperti pisau tajam. Nadira, dampaknya pada permainan itu langsung menghancurkan segalanya. Keseimbangan rapuh yang menjaga tiga tubuh itu tetap aman bergantung sepenuhnya pada konsentrasi, napas yang selaras, dan suasana tenang. Saat mendengar namanya diteriakkan dengan nada mengancam itu, tubuh Nadira tersentak hebat karena kaget. Semua otot badannya menegang mendadak di atas karpet. Kedua anak kembar, dengan kepekaan aneh yang dimiliki anak kecil terhadap ketegangan di sekitarnya, berhenti tertawa pada detik yang sama. Wajah-wajah mungil mereka berubah seketika dari euforia menjadi ketakutan purba. Satria, yang berdiri goyah di atas perut pengasuhnya, kehilangan tumpuan ketika menoleh cepat ke arah pintu. Kaki kecilnya yang masih lemah dan belum berkembang sempurna langsung menyerah. Tubuh mungil itu mulai miring berbahaya ke kanan, tepat menuju lantai kayu keras yang bisa melukainya dengan parah. Hati-hati, teriak Raka, melangkah panik ke depan, tetapi ia terlalu jauh untuk tiba tepat waktu dan mencegah bencana. Namun Nadira tidak perlu berlari kemanapun untuk menyelamatkan keadaan. Ia sudah berada tepat di tempat yang dibutuhkan. Refleksnya bukan refleks pekerja rumah tangga yang lalai menonton televisi saat jam kerja. Itu adalah refleks tajam dan cepat seekor singa betina yang sedang melindungi anak-anaknya dari maut. Bahkan sebelum Raka Wiratama selesai berteriak,
Nadira Maharani sudah lebih dulu melepaskan tumit kedua anak itu. Kedua tangannya, tangan bersarung kuning yang tadi dianggap konyol, melesat di udara dengan kecepatan dan ketepatan seperti pegas yang dilepaskan. Dengan tangan kanan, ia menangkap Satria Mahesa saat tubuh mungil itu masih di udara, memeluk kepala kecilnya erat ke dada dalam perlindungan penuh sebelum bagian tubuh manapun menyentuh lantai keras. Pada saat yang sama, lengan kirinya melingkari pinggang Narendra Pratama, menarik bocah itu ke dalam pelukan aman yang meniadakan seluruh tarikan gravitasi. Dalam satu gerakan mulus dan sempurna, Nadira berguling di atas punggungnya sendiri lalu berakhir duduk di lantai dengan kedua anak itu terjepit aman di dadanya. Napasnya memburu, tetapi mereka sama sekali tidak terluka. Kedua bocah kembar itu kini aman secara fisik, namun rasa takut yang mendadak menyelimuti ruangan seperti virus tak terlihat membuat mereka menangis bersamaan. Tangisan itu tinggi, tajam, dan putus asa. Tangisan murni karena panik yang menusuk telinga Raka seperti jarum. Ia melangkah cepat menyeberangi ruang keluarga dengan langkah lebar dan keras. Wajahnya berubah liar karena campuran amarah, ketakutan, dan harga diri yang terluka. "Lepaskan anak-anak saya," bentaknya ketika tiba di hadapan mereka, lalu dengan kasar merenggut Naren dari pelukan Nadira, hampir seperti tindakan penuh kekerasan. Sekarang juga. Nadira tetap duduk di karpet, kedua tangannya kini kosong dan tanpa gemetar. Ia menatap ke atas ke arah sosok majikannya yang menjulang. Dengan punggung sarung tangan kuning, ia menyibak rambut coklat yang menempel di wajahnya karena keringat. Matanya yang besar dan hidup kini dipenuhi campuran takut dan bingung. "Pak Raka," gumamnya, berusaha mengatur napas dan mencari kata-kata. "Bapak seharusnya sedang terbang ke Singapura," potong Raka dengan suara yang menggema di langit-langit tinggi ruangan seperti palu menghantam besi. "Dan syukurlah saya membatalkan perjalanan itu pada menit terakhir. Bisa jelaskan kegilaan tidak bertanggung jawab apa yang baru saja saya lihat?" Ia memeluk Naren terlalu keras. Bocah itu meronta mati-matian, mengulurkan tangan mungil ke arah Nadira sambil berteriak sekuat tenaga. Nah? Penolakan terang-terangan dari anak kandungnya sendiri terasa seperti tamparan di depan umum. Rasa malu itu menancap langsung ke harga dirinya sebagai ayah. Dengan gerakan kasar dan tidak hati-hati, ia meletakkan Naren di sofa kulit lalu menoleh ke Nadira, yang berusaha bangkit dengan sisa martabat yang masih ia punya. "Jangan berdiri," hardiknya sambil menuding seperti mengacungkan senjata. "Tetap di sana, di tempatmu, di lantai seperti binatang. Kau tahu apa yang bisa terjadi kalau saya tidak datang tepat waktu? Sedikit saja lalai, kepala anak saya bisa pecah di sudut meja itu." "Pak, semuanya tadi terkendali," jawab Nadira, suaranya bergetar karena tekanan, tetapi masih membawa keteguhan aneh yang keluar dari dasar hatinya. "Saya tidak akan pernah membiarkan mereka terluka. Kami sedang melakukan latihan." Raka tertawa pahit tanpa sedikit pun humor. "Kau menyebut itu latihan terapi? Saya melihat semuanya dengan mata kepala saya sendiri. Kau berguling di lantai seperti binatang. Memakai sarung tangan menjijikan yang biasa dipakai membersihkan toilet, lalu membiarkan anak-anak saya menginjak tubuhmu seperti karpet tua," bentak Raka Wiratama dengan wajah memerah. Nadira Maharani segera menjawab, berusaha mati-matian menyentuh sisa logika yang mungkin masih ada di benak majikannya. "Sarung tangan ini masih baru, Pak. Saya memakainya saat bermain karena warnanya terang." Mereka sangat tertarik pada warna kuning cerah. Warna ini membantu fokus penglihatan dan koordinasi gerak mereka. "Saya mempelajari teknik itu dari materi perkembangan anak." Raka mendengus penuh hinaan sambil menyisir rambutnya yang rapi dengan tangan kanan. Gerakan kecil yang menunjukkan kegelisahan luar biasa. "Saya sama sekali tidak peduli dengan teori murahan dari tempat penitipan anak murah. Saya membayarmu gaji yang bahkan tidak akan bisa kau dapatkan dalam 10 tahun bekerja di tempat lain di kota ini. Saya membayar untuk merawat anak-anak saya dengan benar, mendidik mereka dengan standar beradab, mengajari sopan santun dan perilaku aman, bukan mengubah ruang keluarga saya menjadi sirkus kampung." Ia berhenti sejenak dan menatap sekeliling ruangan seolah mencari saksi tak kasat mata atas penghinaan yang baru saja ia temukan. "Lihat dirimu sendiri. Memalukan. Perempuan dewasa seusiamu merayap dan berguling di lantai seperti anak kecil liar.
Apa kata tetangga kalau masuk sekarang dan melihat pertunjukan konyol ini? Apa kata mendiang istri saya kalau tahu orang yang ditugaskan menjaga anak-anaknya memperlakukan mereka seperti hewan peliharaan? Menyebut mendiang Larasati Wiratama adalah pukulan kejam yang sama sekali tidak perlu. Nadira langsung menunduk, menggigit bibir bawah kuat-kuat agar air mata yang hendak jatuh tidak terlihat. Ia tahu ia seharusnya diam, tidak membantah, tidak membela diri. Ia sangat membutuhkan pekerjaan itu. Ibunya yang sakit bergantung sepenuhnya pada gajinya dari rumah ini. Namun tangisan memilukan Satria Mahesa, yang terus merangkak ke arahnya dan memeluk erat ujung seragam birunya seolah ia satu-satunya penyelamat di dunia, membangunkan kekuatan keibuan yang bahkan tak pernah ia sadari. "Pak," kata Nadira, dan nada suaranya berubah total. Bukan lagi nada tunduk penuh maaf, melainkan suara teguh dengan permohonan yang keluar dari hati terdalam. Satria tadi tertawa, "Pak." Narendra Pratama juga tertawa sungguhan. Sudah berbulan-bulan saya tidak melihat mereka sebahagia itu. Bapak tidak dengar betapa indah suara tawa mereka? Histeria bukan kebahagiaan, Nadira, teriak Raka, buta terhadap kebenaran apapun yang tidak sesuai dengan versinya sendiri. Kekacauan dan berantakan bukan tanda kegembiraan sehat. Kau mengira kebebasan sama dengan kebablasan. Kau membahayakan keselamatan anak-anak saya demi permainan bodoh dan tak bertanggung jawab. Kau perempuan ceroboh. Ia berjongkok lalu mencoba melepaskan Satria dari kaki Nadira. Bayi kecil itu justru memelukain seragam biru itu dengan kekuatan mengejutkan, menangis seolah dari dasar jiwa mungilnya, menempelkan wajah ke lutut pengasuhnya seperti itu benteng terakhir yang aman di seluruh dunia. Raka harus menggunakan tenaga besar untuk melepaskan jari-jari kecil anak kandungnya sendiri dari pakaian pekerja rumahnya. "Kemarilah," geram Raka Wiratama sambil mengangkat Satria Mahesa dengan gerakan kasar dan penuh ketidaksabaran. Bocah itu langsung bereaksi, menendang dan memukul dada ayahnya dengan kepalan mungil seukuran kenari, menolak sepenuhnya sentuhan jas mahal yang dikenakan Raka dan mati-matian mencari kehangatan serta rasa aman dari pelukan perempuan bersarung tangan kuning itu. Penolakan terang-terangan di depan mata itu menjadi tetes terakhir yang meluapkan seluruh kesabaran Raka. Ia merasakan sengatan cemburu begitu tajam hingga pandangannya sempat kabur beberapa detik. "Lenyap dari hadapan saya sekarang juga," desisnya sambil menahan Satria yang meronta liar di pelukannya. "Masuk ke kamarmu, kumpulkan barang-barangmu, dan tunggu di sana sampai saya memutuskan apa yang akan saya lakukan padamu. Dan lepas sekarang juga sarung tangan konyol dan menjijikan itu. Rumah ini dihuni orang-orang serius dan beradab, bukan badut jalanan." Nadira Maharani bangkit perlahan dari lantai, melepas sarung tangan kuningnya dengan ketenangan dan martabat yang terasa menyakitkan di tengah kekacauan emosi di sekelilingnya. Kedua tangannya yang kini terbuka tampak merah dan kasar, bukti dari kerja keras yang jujur dan penuh perhatian. Ia menatap untuk terakhir kali dua anak yang telah ia sayangi seperti darah dagingnya sendiri. Narendra Pratama memandanginya dari sofa dengan mata besar basah penuh kesedihan yang seharusnya tak pernah ada di wajah anak sekecil itu. Satria masih menangis tanpa henti dalam dekapan kaku ayahnya. "Saya hanya ingin mereka tidak takut jatuh, Pak," bisik Nadira begitu lirih hingga nyaris tak terdengar. "Saya hanya ingin mereka tahu bahwa akan selalu ada seseorang yang siap menangkap mereka saat terjatuh." Raka menjawab dingin sambil membelakanginya dengan penghinaan mutlak. "Satu-satunya yang hilang hari ini adalah rasa hormat. Sekarang pergi dari hadapan saya." Nadira berjalan perlahan menuju pintu belakang yang mengarah ke kamar staf rumah, merasakan setiap langkah seperti kematian kecil. Suara sepatu sederhananya di lantai kayu menggema di lorong seperti tabuhan duka. Di belakangnya, tangisan si kembar semakin keras dan semakin memilukan, memenuhi seluruh rumah mewah itu dengan ratapan yang bukan lagi tanda kecewa, melainkan jeritan melawan ketidakadilan yang baru saja mereka saksikan. Raka Wiratama berdiri sendirian di tengah ruang keluarga sempurna miliknya, memegang dua putra yang jelas lebih memilih pelukan orang asing daripada dirinya sendiri, menikmati kemenangan yang rasanya pahit seperti abu di mulut. Di ujung lorong belakang, tersembunyi di balik tirai rendah mahal. Bayangan Ratna Puspita mengamati semuanya dengan kepuasan kejam terpahat di wajah tua yang pahit. Senyum kemenangan perlahan merekah di bibirnya saat ia menikmati keberhasilan rencana licik yang telah lama ia susun.
Tahap pertama berjalan tepat seperti perkiraannya. Kini waktunya menyiapkan pukulan terakhir. Keheningan yang selama ini dipuja dan dianggap suci oleh Raka telah dibunuh tanpa belas kasihan. Sebagai gantinya, rumah itu kini dipenuhi kekacauan memekakan telinga berupa tangisan nyaring tak beraturan yang mengubah rumah mewah itu menjadi neraka pribadi. Naren dan Satria tidak menangis seperti anak manja yang merengek minta permen atau mainan baru. Mereka menangis dengan seluruh luka purba dari perasaan ditinggalkan. Raka duduk kaku di tepi sofa kulit krem impor, seluruh tubuhnya tegang seperti senar biola yang hampir putus. Kedua lengan Raka Wiratama, yang biasanya menandatangani kontrak bernilai miliaran rupiah dengan mantap dan presisi, kini tampak canggung dan tak berguna saat berusaha menahan Satria Mahesa, yang melengkungkan tubuh kecilnya ke belakang dengan tenaga mengejutkan untuk ukuran bayi seusianya. Bocah itu menjerit tanpa henti ke arah lorong tempat Nadira Maharani menghilang, seolah paru-paru mungilnya mampu memanggilnya kembali hanya dengan kekuatan keinginan. Di sisi lain sofa, Narendra Pratama terus memukul bantal-bantal empuk dengan kepalan kecilnya. Wajahnya merah padam dan basah oleh campuran air mata serta ingus, menolak mentah-mentah setiap upaya hiburan yang coba diberikan ayahnya. "Cukup!" teriak Raka dalam ledakan frustrasi. Namun suaranya, yang biasanya menggema penuh kuasa di ruang rapat kedap suara kantornya di SCBD, Jakarta, kini pecah menyedihkan di hadapan histeria tanpa ampun dari anak-anaknya sendiri. "Naren, Satria, diam sekarang juga. Papa ada di sini bersama kalian." Tetapi bagi dua bocah itu, Papa hanyalah orang asing berpakaian gelap dan mahal yang berbau kolon impor, parfum yang harganya lebih mahal daripada gaji bulanan seorang guru. Ia hanyalah penyusup tak dikenal yang masuk ke dunia aman, hangat, dan penuh warna yang selama ini dibangun dengan sabar oleh Nadira. Raka merasakan tusukan kehancuran menyebar di dadanya seperti asam. Di sanalah ia berdiri, lelaki yang mengendalikan kerajaan bisnis bernilai ratusan miliar rupiah, yang memindahkan investasi internasional hanya lewat satu panggilan telepon, yang memiliki sekretaris dan asisten berlari memenuhi setiap keinginannya 24 jam sehari, tetapi tidak mampu membuat dua anak berusia 1,5 tahun berhenti menangis. Ia merasa kecil, gagal, tidak becus, dan rasa hancur itu dengan cepat berubah menjadi amarah baru yang lebih besar, diarahkan pada orang yang ia anggap penyebab semua kekacauan ini, Nadira Maharani. Tepat saat ia berada di titik paling rapuh, bayangan yang dikenalnya muncul di pintu ruang keluarga. Ratna Puspita tidak berjalan seperti biasa. Ia bergerak seolah meluncur di atas lantai, dengan ketepatan seekor pemangsa berpengalaman yang mencium bau darah segar di udara. Kepala rumah tangga itu masuk dengan angkuh sambil membawa nampan perak mengilap, di atasnya terdapat gelas kristal berisi air dingin dengan beberapa irisan lemon terapung di antara bongkahan es. Seragam abu-abu gelapnya disetrika sempurna tanpa satupun lipatan, menciptakan kontras tajam dengan kekacauan emosional dan fisik yang selalu diasosiasikan Raka dengan Nadira. Wajah Ratna Puspita, yang dipenuhi garis-garis usia dan kepahitan yang tersamar di balik topeng profesionalisme rumah tangga, kini memperlihatkan kepuasan nyaris memabukkan yang tidak mampu dibaca Raka dalam keputusasaan totalnya. "Pak Raka," katanya dengan suara licin dan sengaja dibuat keibuan sambil meletakkan nampan di meja tamu dengan bunyi denting halus gelas kristal menyentuh perak. "Minumlah sedikit air dingin." Wajah Bapak sangat pucat. "Saya sudah menduga kepulangan mendadak ini akan sangat mengacaukan keadaan bagi kita semua." Raka meraih gelas kristal itu seperti orang tenggelam meraih pelampung. Tangannya gemetar jelas terlihat. Bongkahan es beradu dengan dinding gelas, menimbulkan bunyi logam yang anehnya berpadu dengan ratapan panjang kedua anak kecil itu. "Mereka tidak berhenti menangis, Ratna Puspita," gumam Raka Wiratama sambil mengusap dahinya yang basah oleh keringat dingin. "Sudah lebih dari 15 menit terus seperti ini. Apa sebenarnya yang dilakukan perempuan itu pada anak-anak saya?" Ratna Puspita menghela napas panjang dengan suara teatrikal, lalu berjongkok mendekati Narendra Pratama dengan kelembutan palsu. Ia sama sekali tidak menyentuh bocah itu, tetap menjaga jarak terukur seolah anak kecil itu benda museum yang menular. "Apa yang dia lakukan, Pak?" bisiknya dengan suara rendah penuh tipu muslihat, meneteskan racun sedikit demi sedikit ke dalam luka paranoia seorang ayah. Pertanyaan yang lebih tepat adalah, apa yang tidak dia lakukan pada anak-anak malang ini? Raka mengernyit dalam,
meletakkan gelas kristal di atas tatakan dengan bunyi yang menggema seperti lonceng kematian. Jelaskan maksudmu, Ratna. Bicara yang jelas. Perempuan tua itu berdiri perlahan, mengambil sikap yang mencampur kerendahan hati palsu dan otoritas moral, seperti pendeta yang hendak membuka rahasia suci. Pak, gadis itu sudah merusak mereka sepenuhnya. Dia mengubah mereka menjadi anak liar yang tidak punya adab. Bapak sendiri melihat bagaimana dia terbaring di lantai dengan kaki terbuka, memakai sarung tangan karat vulgar itu. Dia terlihat, Ratna Puspita berhenti sejenak, sengaja mencari kata yang paling menusuk harga diri konservatif Raka. Dia terlihat seperti perempuan malam, Pak. Perempuan yang bekerja di sudut jalan pusat kota saat tengah malam. Sama sekali tidak tampak seperti pendidik layak untuk anak-anak keluarga terhormat. Raka menggenggam. Gelas begitu kuat hingga sesaat ia takut kaca itu pecah di tangannya. Bayangan Nadira Maharani yang tadi berbaring di lantai sambil tertawa dan bermain muncul kembali di benaknya seperti film lambat. Kini, setelah disaring oleh kata-kata beracun Ratna, pemandangan itu mulai tampak menjijikan dan tak pantas. Dia bilang itu permainan edukatif, ujar Raka lemah, bukan karena sungguh ingin membela Nadira, tetapi karena sebagian kecil pikirannya masih ingin percaya bahwa ia tidak bereaksi terlalu kejam dan tidak adil. Permainan edukatif? Ratna Puspita tertawa kecil, tajam dan dingin, menatap langsung ke mata majikannya dengan wajah penuh iba yang merendahkan. Pak Raka, saya sudah bekerja di rumah-rumah paling terhormat di kota ini selama 40 tahun. Saya pernah melihat pengasuh anak sungguhan bekerja. Mereka membacakan sastra anak terbaik, mengajarkan kata-kata pertama dalam bahasa asing, menjaga anak selalu bersih, rambut rapi, dan penampilan sempurna. Ia berhenti lagi agar setiap kata menancap sedalam mungkin sebelum menghantam pukulan terakhir. Sedangkan gadis ini, Nadira Maharani, datang langsung dari lumpur sosial. Dan lumpur itulah satu-satunya hal yang bisa dia berikan kepada anak-anak yang lahir untuk memimpin. Tepat saat itu Narendra Pratama melempar balok kayu berwarna yang menghantam tulang kering Ratna Puspita dengan bunyi tumpul. Perempuan tua itu nyaris tidak berkedip, tetapi matanya berkilat dingin saat melirik singkat ke arah bocah itu sebelum kembali menatap Raka dengan kelembutan palsu yang sama. Lihat sendiri, bisiknya dengan kesedihan pura-pura. Mereka sudah menjadi agresif dan di luar kendali. Itulah tepatnya yang dia ajarkan. Pembangkangan dan kekerasan. Dia menikmati saat melihat Bapak kehilangan kendali sepenuhnya. Itulah cara orang seperti dia merasa berkuasa. Ratna Puspita melangkah mendekat beberapa langkah lagi, menurunkan suaranya menjadi bisikan penuh tipu daya dan sindiran berbahaya. Gadis-gadis miskin dan iri seperti itu selalu menyimpan kebencian diam-diam kepada orang baik seperti Bapak. Dia ingin mengambil peran sebagai ibu bagi anak-anak ini. Dia ingin menempati tempat suci milik almarhumah Larasati Wiratama. Semoga tenang selamanya dalam keluarga ini. Penyebutan sengaja tentang istri yang telah meninggal itu menjadi pemicu emosi yang memang diharapkan Ratna. Raka Wiratama langsung berdiri, bahkan tanpa sadar meninggalkan Satria Mahesa sendirian di sofa. Reaksi spontan itu menunjukkan betapa dalam luka yang ditinggalkan nama tersebut. Kehilangan Larasati adalah luka yang tak pernah sembuh, luka batin yang masih berdarah setiap hari. Dan gagasan bahwa seorang pekerja rumah tangga biasa mencoba merebut tempat yang ia anggap suci dan tak tersentuh membuatnya buta oleh amarah yang nyaris gila. Dia tidak akan pernah menjadi seperti istri saya, geram Raka, rahangnya menegang keras. Tidak akan pernah. Tentu saja tidak, Pak, jawab Ratna Puspita cepat, mendekat lebih jauh lagi dan kini berbicara nyaris seperti bisikan pribadi. Ibu Larasati adalah malaikat kiriman Tuhan, perempuan sejati, terdidik, halus, berkelas. Sedangkan gadis itu, Nadira Maharani, selalu berbau cairan pembersih murah dan keringat berat. Ia berhenti sejenak, memperhatikan tiap perubahan kecil di wajah Raka sebelum menyerang lagi. Tetapi anak-anak itu masih polos dan sangat mudah dipengaruhi. Mereka mudah bingung. Jika Bapak membiarkan perempuan itu tinggal di rumah ini 1 hari lagi, bocah-bocah itu akan melupakan siapa ayah mereka yang sebenarnya. Mereka akan melupakan nama besar keluarga yang mereka bawa. Mereka akan berubah menjadi persis seperti yang Bapak lihat hari ini.
Sirkus kelas rendah. Raka menatap kedua putranya dengan pandangan baru yang telah dipelintir racun kata-kata itu. Di hadapannya ada dua bocah kecil berwajah merah karena terlalu lama menangis, rambut berantakan, kaos keluar dari baju kodok mereka, meronta dan menolak diatur tanpa sedikit pun kesan tenang dan terdidik. Mereka sama sekali tidak tampak seperti pewaris kecil dari kerajaan bisnis yang selama ini ia bayangkan. Mereka tampak seperti anak-anak rusak, liar, dan tak terkendali. Dalam logika yang telah dibengkokkan oleh manipulasi licik Ratna Puspita dan rasa sakit pribadinya sendiri, Raka sampai pada kesimpulan bahwa sumber kehancuran itu bukan karena dirinya yang dingin dan jauh sebagai ayah, melainkan karena terlalu banyak kehangatan yang dibawa sang pengasuh ke dalam rumah. "Kamu benar sekali, Ratna," katanya sambil menegakkan tubuh dan mengeraskan hati seperti mengenakan baju zirah. "Kekacauan ini berakhir hari ini juga. Saya tidak akan membiarkan rumah saya berubah menjadi kampung kumuh." Ratna Puspita mengangguk pelan, menyembunyikan senyum kemenangan sambil merapikan celemeknya dengan gerakan penuh kepuasan. "Itulah keputusan paling bijaksana, Pak. Demi anak-anak tak bersalah ini. Infeksi harus dipotong sebelum menyebar dan mencemari semua yang masih suci dalam keluarga ini. Apakah saya perlu memanggil satpam kompleks untuk mengantar dia keluar?" "Tidak," jawab Raka sambil membetulkan simpul dasi sutranya dengan gerakan tegas. "Saya sendiri yang akan melakukannya. Saya ingin menatap matanya ketika dia sadar bahwa keluarga saya bukan tempat untuk dipermainkan." Saat Raka Wiratama meninggalkan ruang keluarga dengan langkah keras menuju lorong kamar staf rumah, Ratna Puspita tetap tinggal sendirian bersama si kembar yang masih menangis tanpa henti. Ratna Puspita memandangi kedua bocah itu dengan hinaan yang disamarkan. Ia mengambil sapu tangan bersulam dari sakunya lalu membersihkan dengan teliti bagian kaki tempat mainan Narendra Pratama tadi sempat menyentuhnya. "Menangislah sepuas kalian, anak-anak manja," bisiknya kepada dua bayi yang masih terus meratap. "Pesta kalian sudah benar-benar selesai." Kamar staf rumah terletak di ujung lorong sempit dan remang di belakang dapur utama, menjadi batas yang jelas antara kemewahan mencolok dan kerja rumah tangga yang jujur. Nadira Maharani berdiri di sana di samping ranjang single kecil dengan kasur busa tipis. Ia belum sepenuhnya membongkar barang-barangnya sejak datang, karena di dasar hatinya ia selalu takut saat seperti ini cepat atau lambat pasti akan tiba. Tas kain kanvas tua miliknya, yang warnanya telah pudar dan pengait logamnya aus karena sering dipakai, terbuka di atas selimut katun yang ia bawa sendiri dari rumah. Kedua tangannya, kini tanpa sarung tangan kuning, sedikit gemetar saat melipat pakaian sederhananya dengan kehati-hatian orang yang tidak punya banyak barang untuk disia-siakan. Nadira tidak menangis karena dipecat. Ia pernah diusir oleh majikan keras kepala sebelumnya dan tahu ia bisa mencari pekerjaan lain. Yang membuat air matanya jatuh diam-diam adalah jeritan Pilu Naren dan Satria yang menembus dinding tebal rumah mewah itu, memanggil namanya dalam bahasa yang tak membutuhkan kata-kata. Setiap teriakan, "Nah, nah," yang ia dengar terasa seperti pisau yang menusuk langsung ke hati keibuannya. Ia tahu betul Satria membutuhkan pijatan lembut di kedua kaki sebelum tidur siang, jika tidak ototnya akan tegang dan sakit. Ia tahu Naren harus mendengar lagu tentang gajah abu-abu dinyanyikan dengan suaranya agar bisa terlelap tenang. Dan ia tahu, dengan kepastian yang menghancurkan dirinya sendiri, bahwa Raka Wiratama, meski memiliki harta dan kekuasaan besar, tidak tahu apa-apa tentang kebutuhan dasar anak-anaknya sendiri. Tiba-tiba pintu kamar dibuka kasar tanpa ketukan atau izin. Itu bukan masuk, melainkan penyerbuan wilayah. Raka melangkah ke ruangan sempit itu, memenuhi seluruh ruang dengan tubuh tegap dan amarah yang masih membara. Kamar yang memang kecil kini terasa makin sesak dan menyesakkan. "Sudah selesai berkemas?" tanyanya dingin. Suaranya seperti es kering, membekukan sekaligus melukai. Tidak ada teriakan kali ini, hanya penghinaan tenang yang jauh lebih kejam daripada ledakan marah. Nadira berbalik perlahan sambil memeluk kaus sederhana ke dadanya seperti perisai dari permusuhan yang memancar dari lelaki itu. "Saya sedang membereskan barang-barang saya, Pak Raka," jawabnya dengan suara terkendali meski bergetar. "Saya hanya butuh beberapa menit lagi." Raka maju beberapa langkah ke dalam kamar, menatap sekeliling dengan jijik yang nyaris tak disembunyikan, seolah udara di ruangan itu lebih rendah nilainya daripada udara di bagian rumah lain.
Pandangannya berhenti pada sebuah gambar anak-anak yang ditempel di dinding dengan selotip kertas. Itu coretan krayon warna-warni buatan Narendra Pratama sehari sebelumnya. Nadira menyimpan gambar itu seperti karya seni berharga, kenang-kenangan dari kasih tulus yang tumbuh antara dirinya dan anak-anak itu. Raka Wiratama merobek gambar itu dari dinding dengan gerakan kasar dan sengaja kejam. Suara kertas yang tercabik terdengar seperti letusan senjata di tengah keheningan tegang ruangan. "Jangan bawa apapun yang bukan benar-benar milikmu," katanya sambil meremas gambar itu lalu melemparkannya ke lantai seperti sampah biasa. "Di rumah ini, semuanya, benar-benar semuanya, adalah milik keluarga Wiratama, termasuk kenangan dan gambar buatan anak-anak saya." Ucapan itu membuat darah naik panas ke pipi Nadira Maharani. Penghinaan yang ia terima bukan soal uang atau kehilangan pekerjaan. Yang menyakitkan adalah penyangkalan kejam terhadap martabatnya sebagai manusia dan perasaan tulus yang telah tumbuh di hatinya. "Gambar itu diberikan Narendra Pratama kepada saya, Pak," katanya dengan suara rapuh, namun tetap menatap lurus ke mata lelaki itu. "Bagi Bapak mungkin itu hanya kertas coretan anak kecil. Bagi kamu mungkin iya," jawab Raka Wiratama sambil mengeluarkan dompet kulit mahal dari saku dalam jasnya. "Tetapi bagi saya itu bukti nyata bahwa kamu berhasil memanipulasi emosi anak-anak saya. Itu trofi kemenangan psikologismu atas anak-anak polos." Ia membuka dompet lalu mengeluarkan setumpuk lembaran uang Rp100.000 tanpa repot menghitungnya. "Ini," katanya kasar. "Gaji penuh bulan ini ditambah pesangon yang sangat murah hati. Jauh lebih banyak dari yang pantas kamu terima setelah pertunjukan menjijikan dan tidak bertanggung jawab yang kamu lakukan di ruang keluarga saya hari ini." Ia melempar uang itu ke atas ranjang di samping tas kanvas terbuka. Beberapa lembar jatuh berantakan hingga meluncur ke lantai semen. Itu gerakan yang disengaja agar Nadira merasa kecil dan tak berarti. Sebuah transaksi dingin untuk membeli diamnya dan memastikan ia lenyap secepat mungkin. "Ambil uang itu lalu hilang dari hadapan saya," lanjut Raka dingin. "Saya tidak mau melihatmu lagi, bahkan di dekat rumah ini. Jika saya tahu kamu mencoba menghubungi anak-anak saya dengan cara apapun, datang langsung, lewat telepon, media sosial, atau lewat orang lain, saya akan segera melapor ke polisi. Saya punya pengacara yang bisa menghancurkan hidupmu sebelum kamu sempat berkedip." Nadira menatap uang yang berserakan di atas ranjang. Dengan jumlah itu, ia bisa membeli obat ibunya yang menderita diabetes setidaknya untuk 3 bulan. Namun saat itu uang tersebut tampak kotor dan ternoda secara moral. Ia menarik napas panjang, menelan sisa harga diri yang masih ia pegang, lalu mengangkat wajah menatap mata dingin Raka. Mata gelapnya yang biasanya lembut kini menyala dengan martabat yang tak pernah dibayangkan lelaki itu bisa dimiliki seseorang dengan seragam murah. "Pak Raka," kata Nadira, mengabaikan tumpukan uang itu seolah tak ada. "Bapak boleh menghina saya sesuka hati. Boleh menyebut saya murahan, miskin, tidak berkelas, atau apapun yang bisa menenangkan hati Bapak. Tetapi jangan bohongi diri sendiri tentang apa yang Bapak lihat hari ini." Tubuh Raka Wiratama menegang, siap memotong kata-katanya dengan kasar, namun ada sesuatu dalam nada suara perempuan itu yang menahannya sejenak. "Apa yang Bapak lihat hari ini bukan sirkus murahan, bukan pertunjukan menjijikan," lanjut Nadira dengan tenang, kontras dengan badai emosi di sekelilingnya. "Itu cinta yang murni. Itu hubungan manusia yang tulus. Itu kehidupan." Ia berhenti sebentar, menyusun kata-kata terakhirnya. "Anak-anak itu lapar, Pak Raka. Bukan lapar makanan impor, bukan lapar mainan mahal dari Eropa. Mereka lapar akan seseorang yang mau berbaring di lantai bersama mereka, seseorang yang mau menyentuh mereka tanpa takut merusak pakaian mahal, seseorang yang tertawa atas penemuan kecil mereka setiap hari." "Diam sekarang juga," raung Raka, menghantam kusen pintu dengan telapak tangan terbuka hingga seluruh rangka bergetar. Kebenaran telanjang itu telah mengenai tepat pusat luka terdalam dalam dirinya. "Bapak pikir Bapak memecat saya karena saya berantakan?" lanjut Nadira Maharani tanpa belas kasihan, seolah tidak mendengar perintah untuk diam. "Tetapi jauh di dalam hati, Bapak memecat saya karena menyakitkan melihat orang asing memberikan kepada anak-anak Bapak sesuatu yang tidak bisa Bapak berikan, karena Bapak terlalu sibuk mengasihani diri sendiri." Keheningan setelah kata-kata itu terasa padat dan penuh listrik tak terlihat.
Raka Wiratama bernapas berat, matanya merah dipenuhi amarah, berjuang menahan dorongan untuk berteriak atau melakukan sesuatu yang kelak akan ia sesali. Nadira menutup tas kecilnya dengan gerakan tenang dan bermartabat. Ia tidak mengambil seluruh uang yang berserakan di ranjang, hanya mengambil bagian setara hari-hari yang benar-benar telah ia kerjakan, membiarkan sisa uang penghinaan itu tergeletak di atas selimut sebagai saksi diam atas harga dirinya. Ia berjalan ke arah pintu sambil menyampirkan tas kanvas di bahu. Raka terpaksa menepi agar ia bisa lewat. Saat melewatinya, Nadira berhenti sepersekian detik. Ia tidak menatap mata lelaki itu, melainkan memandang lorong menuju kamar anak-anak. Satria Mahesa hanya bisa tidur jika ada yang mengusap punggungnya sambil membuat lingkaran searah jarum jam, katanya dengan suara yang pecah oleh emosi. Narendra Pratama takut gelap total. Tolong selalu nyalakan lampu kecil di lorong pada malam hari. Dengan kalimat terakhir itu, pelajaran tentang kasih seorang ayah yang dibungkus nasihat sederhana, Nadira keluar dari kamar staf rumah, melewati dapur menuju pintu keluar pegawai. Raka Wiratama tertinggal sendirian di ruangan sempit itu, dikelilingi lembaran uang yang tak diinginkan siapapun dan gema kebenaran yang tak sanggup ia terima. Dari ruang keluarga utama, tangisan si kembar telah berubah nada. Itu bukan lagi histeria liar, melainkan tangis lelah, serak, dan pasrah. Suara khas sebuah rumah yang kembali menjadi dingin, tertata sempurna, dan mengerikan kosongnya. Raka menatap gambar kusut di lantai, noda warna cerah di tengah dunianya yang serba abu-abu, dan untuk pertama kalinya setelah waktu yang sangat lama, ia merasakan ketakutan sejati untuk tinggal sendirian bersama anak-anaknya sendiri. 3 hari berlalu sejak Nadira Maharani diusir dari rumah mewah itu, dan Raka Wiratama merasa seperti tahanan di rumahnya sendiri. Lorong-lorong terus bergema oleh jenis tangisan yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Bukan rengekan tajam anak manja, melainkan ratapan dalam dan terus-menerus dari 2 jiwa kecil yang kehilangan satu-satunya sumber kebahagiaan tulus yang mereka kenal. Raka sudah mencoba segala hal yang bisa dipikirkan pikiran bisnisnya. Ia menyewa pengasuh pengganti dari agen termahal di Jakarta, seorang wanita berijazah universitas, memiliki 15 tahun pengalaman dan rekomendasi sempurna dari keluarga elit Menteng. Perempuan itu bertahan tepat 40 menit sebelum lari terbirit-birit, mengaku 2 anak itu dirasuki kekuatan gaib. Pada pagi hari keempat, Raka mengunci diri di ruang kerja pribadinya di lantai atas, berpura-pura memeriksa laporan keuangan, sementara suara keputusasaan anak-anak menembus dinding tebal seperti siksaan suara dari abad gelap. Meja kerjanya dipenuhi kontrak penting yang seharusnya butuh perhatian segera, tetapi angka dan kata-kata menari di depan matanya tanpa arti sedikit pun. Seluruh kemampuannya berkonsentrasi telah dirampas oleh tangisan tak henti-henti dari bawah. Saat itulah Raka Wiratama mengambil keputusan yang akan mengubah segalanya. Ia memutuskan untuk memeriksa rekaman kamera CCTV di dalam rumah. Rumah mewah di Pondok Indah, Jakarta Selatan memiliki sistem pengawasan yang diam-diam namun sangat lengkap, dengan kamera CCTV dipasang strategis di seluruh ruangan utama. Raka Wiratama memasangnya terutama untuk memantau para pekerja rumah, tetapi ironisnya ia hampir tidak pernah repot memeriksa rekaman rutin. Kini, didorong campuran rasa penasaran gelap dan paranoia yang makin besar tentang apa sebenarnya yang telah dilakukan Nadira Maharani hingga begitu berpengaruh terhadap anak-anaknya, Raka membuka arsip digital beberapa minggu terakhir. Apa yang ia lihat di layar komputer membuat darahnya seolah membeku. Rekaman pertama yang menarik perhatiannya memperlihatkan lorong belakang rumah pada Selasa pagi 3 minggu sebelumnya. Penanda waktu menunjukkan pukul 2:30 dini hari. Raka ingat jelas malam itu. Ia bekerja sangat larut di kantor dan pulang ketika semua orang sudah tidur. Dalam gambar hitam putih yang buram, ia melihat sosok perempuan berjalan diam-diam menyusuri lorong. Selama beberapa detik ia mengira akan memergoki Nadira melakukan sesuatu yang melanggar privasinya. Namun saat sosok itu masuk ke area yang lebih terang, ia langsung mengenali seragam abu-abu khas dan rambut beruban yang disanggul ketat. Itu Ratna Puspita. Raka mengernyit. Apa yang dilakukan kepala? Rumah tangga itu berkeliaran di tengah malam? Ia terus menonton dengan rasa ingin tahu yang berubah menjadi gelisah ketika Ratna berjalan langsung menuju kamar utama, kamar yang dulu miliknya dan Larasati Wiratama, dan kini hanya miliknya sendiri. Perempuan itu masuk seolah memiliki hak penuh atas ruang pribadi tersebut.
Tusukan pertama kemarahan muncul di dada Raka. Ratna seharusnya hanya masuk saat jam bersih-bersih dan dengan izin jelas darinya. Namun tindakan berikutnya membuatnya benar-benar tercengang. Ratna Puspita berjalan langsung ke meja samping tempat tidur dan membuka laci kecil tempat Raka menyimpan barang-barang pribadinya yang paling penting. Ia tahu persis harus mencari di mana, seolah sudah berkali-kali melakukannya. Dari dalam laci itu ia mengambil kotak beludru biru tua, kotak yang menyimpan bros kupu-kupu bertatah berlian, hadiah terakhir yang diberikan Raka kepada Larasati sebelum kecelakaan maut merenggut nyawanya. Raka menatap layar tanpa berkedip saat Ratna membuka kotak itu dan mengambil perhiasan tersebut. Bros itu berkilau samar meski diterangi lampu malam yang redup. Namun bukannya mengembalikan ke tempat semula seperti orang yang hanya sedang membersihkan, perempuan itu justru menyelipkan bros tersebut ke saku celemeknya yang dalam. Apa ini? Gumam Raka. Jantungnya berdegup semakin cepat. Tetapi pertunjukan Ratna baru saja dimulai. Ia keluar dari kamar utama lalu melangkah terukur menuju area belakang tempat Nadira Maharani tidur. Raka harus mengganti sudut kamera lain untuk terus mengikuti gerakannya. Ratna berhenti di depan lemari kecil tempat Nadira menyimpan pakaian seadanya dan tas kanvas pribadinya. Ia menoleh ke kiri dan kanan lorong, gerakan naluriah orang bersalah yang memastikan tak ada saksi. Dengan mulut terbuka tak percaya, Raka menyaksikan Ratna Puspita membuka tas milik Nadira dengan hati-hati. Tangannya menyusup jauh ke antara pakaian sederhana pengasuh itu, mencari tempat paling aman untuk menyembunyikan barang bukti palsu. Dengan gerakan teliti dan tenang, ia membungkus bros kupu-kupu itu dalam salah satu kaos milik Nadira, lalu menaruhnya di dasar tas di bawah semua pakaian lainnya. Setelah itu, Ratna Puspita menutup tas tersebut lalu merapikan kainnya dengan teliti agar tak ada jejak sedikit pun dari perbuatannya. Raka Wiratama menghentikan video lalu bersandar di kursi ergonomisnya, merasa seolah lantai terbuka di bawah kakinya. Tanggal rekaman itu menunjukkan 3 minggu lalu. 3 minggu sebelum Ratna berpura-pura menemukan bros itu hilang. 3 minggu sebelum ia menuduh Nadira Maharani mencuri. 3 minggu penuh persiapan licik untuk jebakan yang dirancang sempurna. Dengan tangan sedikit gemetar, Raka memajukan rekaman ke pagi berikutnya. Ia melihat Nadira bangun, mandi, berpakaian, lalu keluar bekerja, sama sekali tidak sadar bahwa ia sedang membawa barang bukti palsu dari kejahatan yang tak pernah ia lakukan. Raka terus memeriksa rekaman hari-hari setelahnya. Ia melihat Ratna Puspita berpura-pura baru menyadari bros itu hilang pada saat yang paling menguntungkan. Ia melihat perempuan itu meneteskan racun ke telinganya tentang Nadira. Ia melihat dirinya sendiri dipermainkan seperti boneka oleh seseorang yang selama bertahun-tahun ia percaya tanpa ragu. Namun yang paling menghancurkannya adalah rekaman Nadira saat bekerja. Raka melihat perempuan itu bermain dengan anak-anaknya dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Ia melihat Nadira menyanyikan lagu Nina Bobo berbeda untuk masing-masing anak kembar. Ia melihatnya membuat latihan terapi sederhana untuk Satria Mahesa, membantu menguatkan kaki bocah itu melalui permainan yang menyenangkan. Dalam satu rekaman yang sangat menyentuh, Raka melihat Nadira duduk di lantai ruang keluarga mengajari Narendra Pratama bertepuk tangan. Bocah itu jelas kesulitan mengatur gerakan tangannya, tetapi Nadira memiliki kesabaran tanpa batas, merayakan setiap kemajuan kecil seperti kemenangan besar. Begitu, sayang. Kamu berhasil. Kamu anak paling pintar di dunia, katanya dalam rekaman sambil menciumi wajah Naren, sementara bocah itu tertawa bahagia. Raka belum pernah melihat putranya sebahagia itu. Dalam rekaman lain, Satria menangis keras setelah terjatuh ringan. Nadira mengangkatnya ke pelukan lalu mulai menggambar lingkaran lembut di punggungnya, tepat seperti yang pernah ia jelaskan saat diusir dari rumah. Tangisan Satria langsung berhenti dan beberapa menit kemudian bocah itu tertidur damai di lengannya. Bukti-bukti itu mutlak dan tak terbantahkan. Nadira Maharani bukan penjahat dalam kisah ini. Dialah pahlawannya. Dan Raka Wiratama hanyalah orang bodoh yang dimanfaatkan dalam konspirasi yang dirancang seseorang yang ia anggap keluarga sendiri. Raka menutup laptop dengan bunyi keras lalu bangkit dari kursi kerjanya, merasakan mual nyata menyebar di perutnya. Berapa banyak pekerja tak bersalah yang sudah ia pecat selama bertahun-tahun hanya karena komentar penuh kekhawatiran palsu dari Ratna Puspita?
Berapa banyak hidup yang telah ia rusak karena paranoia dirinya sendiri dan manipulasi perempuan itu? Ia menuruni tangga rumah mewah dengan langkah berat, berjalan lurus ke ruang keluarga tempat Ratna kemungkinan sedang menjaga anak-anak. Suara tangisan memang sedikit mereda, tetapi masih terus terdengar menyayat hati. Raka mendapati Ratna Puspita duduk santai di kursi dekat sofa, tempat Naren dan Satria berbaring lelah setelah terlalu lama menangis. Perempuan tua itu sedang merajut dengan tenang, seolah penderitaan kedua anak itu hanyalah musik latar. "Ah, Pak Raka," katanya tanpa mengangkat kepala dari rajutan. "Bagaimana hari kerja Bapak? Saya yakin Bapak bisa jauh lebih fokus sekarang setelah kita menyingkirkan gangguan itu." "Ratna," kata Raka Wiratama, suaranya anehnya sangat tenang. "Saya perlu bicara denganmu tentang beberapa hal yang sangat menarik yang saya temukan hari ini." Kepala rumah tangga itu akhirnya mengangkat wajah, menangkap sesuatu yang berbeda dalam nada suara majikannya. "Tentu, Pak. Apa yang bisa saya bantu? Kamu bisa mulai dengan menjelaskan kenapa kamu menaruh bros milik mendiang istri saya di dalam tas Nadira Maharani." Rajutan itu terlepas dari tangan Ratna Puspita lalu jatuh ke lantai. Untuk pertama kalinya dalam 40 tahun bekerja di rumah orang, ia benar-benar kehilangan kata-kata. Keheningan setelah tuduhan Raka Wiratama terasa begitu berat hingga seolah memenuhi seluruh ruang keluarga. Ratna masih duduk di kursi dengan tangan tergantung di sisi tubuh. Jemarinya kosong dan sedikit gemetar di tempat rajutan tadi berada. Matanya yang biasanya tajam dan penuh perhitungan kini berkedip cepat, berusaha memahami kenyataan bahwa dirinya telah terbongkar. 40 tahun manipulasi yang berhasil tidak pernah menyiapkannya untuk saat seperti ini. Saya tidak mengerti tuduhan Bapak," gumamnya akhirnya, suaranya kehilangan seluruh wibawa keibuan palsu yang biasa ia gunakan untuk memengaruhi Raka. "Bros itu memang hilang. Saya hanya..." "Ratna," potong Raka sambil mengeluarkan ponsel dari saku jasnya dengan gerakan lambat dan sengaja menekan. "Saya melihat semuanya. Setiap detik, setiap gerakan. Saya punya rekaman jelas saat kamu masuk ke kamar saya pukul 2:30 dini hari pada hari Selasa. Saya punya rekaman saat kamu mengambil bros itu dari laci. Saya punya rekaman saat kamu menyembunyikannya di tas Nadira." Ia membuka file-file di ponselnya sambil terus bicara. "Saya juga punya rekaman saat kamu membisikkan kebohongan ke telinga saya tentang perempuan tak bersalah. 40 tahun, Ratna. 40 tahun membuat saya jadi orang bodoh." Ratna Puspita mencoba bangkit dari kursi, tetapi kakinya gagal menopang tubuh. Ia jatuh kembali ke kedudukan dengan bunyi pelan, seolah ototnya lupa cara bekerja. "Pak Raka, saya bisa menjelaskan semuanya," katanya, namun suaranya tinggal benang tipis penuh putus asa. "Saya hanya ingin melindungi anak-anak. Perempuan itu berbahaya bagi mereka." "Berbahaya?" Raka tertawa pendek tanpa sedikit pun humor. "Satu-satunya orang berbahaya di rumah ini adalah kamu, yang memanfaatkan luka saya sebagai duda demi memuaskan kecemburuanmu sendiri." Ia melangkah mendekat ke kursi tempat Ratna meringkuk, lalu berjongkok agar sejajar dengan matanya, seperti penyidik yang sedang menginterogasi penjahat. "Berapa banyak lagi, Ratna? Berapa banyak pengasuh, pembantu, pekerja tak bersalah yang kamu jebak selama bertahun-tahun demi mempertahankan kekuasaanmu di rumah ini?" Wajah perempuan tua itu runtuh sepenuhnya. Topeng pengabdian dan martabat yang dipakainya selama puluhan tahun meleleh, memperlihatkan perempuan pahit, iri hati, dan rusak dari dalam. "Saya mengabdikan seluruh hidup saya untuk keluarga ini," teriaknya akhirnya, ketika semua pertahanan jiwanya ambruk sekaligus. 40 tahun saya membersihkan, memasak, mengurus segalanya sementara kalian hidup seperti raja. Saya pantas dihormati. Saya pantas berterima kasih, bukan digantikan oleh perempuan sembarangan yang muncul di depan pintu." Raka mundur selangkah, merasa jijik secara fisik terhadap makhluk yang selama ini ia pelihara di rumahnya seolah keluarga sendiri. "Kamu tidak digantikan siapapun, Ratna. Nadira adalah pengasuh anak-anak, bukan kepala rumah tangga. Ada tempat untuk kalian berdua di sini." "Tidak ada," jerit Ratna Puspita, wajahnya berubah dipenuhi kebencian murni.
Gadis itu mencuri kasih sayang yang seharusnya menjadi milik saya. Anak-anak itu berlari kepadanya, bukan kepada saya. Bapak tersenyum saat menyebut namanya. Dalam 40 tahun, Bapak tidak pernah tersenyum saat berbicara tentang saya. Pengakuan itu keluar seperti nanah dari luka lama yang membusuk. Raka Wiratama akhirnya memahami bahwa selama ini ia hidup bersama perempuan yang terganggu jiwanya, terobsesi padanya dan pada gagasan bahwa dirinya harus menjadi sosok tak tergantikan di keluarga ini. Jadi kamu memutuskan menghancurkannya, ucap Raka dingin. Saya memutuskan melindungi apa yang memang menjadi hak saya, balas Ratna Puspita, tetapi kini kata-katanya terdengar seperti ocehan orang yang kehilangan akal sehat. Rumah ini, anak-anak ini, dan Bapak. Saya yang mengurus semuanya saat Ibu Larasati Wiratama meninggal. Saya seharusnya menjadi satu-satunya perempuan penting dalam keluarga ini. Rasa jijik fisik menyapu tubuh Raka hingga ia mundur beberapa langkah lagi. Kamu sakit, Ratna? Benar-benar sakit. Ratna Puspita mencoba serangan terakhir yang putus asa. Dan perempuan itu, Nadira Maharani, apa yang dia tahu tentang pendidikan berkualitas? Dia membiarkan anak-anak kotor, membiarkan mereka berteriak, membiarkan mereka berguling di lantai seperti binatang. Dia membuat mereka bahagia, jawab Raka singkat. Sesuatu yang tidak bisa saya lakukan, dan sesuatu yang kamu berusaha cegah. Raka berjalan ke pintu ruang keluarga lalu membukanya lebar-lebar. Keluar dari rumah saya sekarang. Ratna tetap membeku di kursi, seolah tak mampu memproses bahwa 40 tahun kekuasaan absolutnya berakhir hanya dalam hitungan menit. Pak! Bapak tidak bisa begitu. Saya tidak punya tempat lain untuk pergi. Seharusnya kamu memikirkan itu sebelum menghancurkan hidup orang tak bersalah, jawab Raka tanpa belas kasihan. Kamu punya 1 jam untuk mengemasi barang dan meninggalkan rumah ini. Jika 61 menit lagi kamu masih di sini, saya akan memanggil polisi dan menunjukkan rekamannya. Saya ragu hakim akan bersimpati pada penjahat tua. Ratna Puspita berdiri limbung. Untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun, ia benar-benar tampak tua dan rapuh. Anak-anak itu akan sendirian. Bapak tidak tahu cara merawat mereka. Saya akan belajar, kata Raka tegas. Dan saya akan mulai dengan membawa Nadira kembali. Nama Nadira terasa seperti garam di luka terbuka. Ratna mengerang frustrasi murni. Dia tidak akan pernah memaafkan Bapak, desisnya penuh racun. Tidak setelah apa yang Bapak lakukan padanya. Bapak mempermalukannya, menuduhnya mencuri, memperlakukannya seperti sampah. Tidak ada perempuan baik-baik yang akan kembali setelah itu. Kata-kata itu menghantam Raka, karena ia tahu ada kebenaran pahit di dalamnya. Itu masalah saya untuk diperbaiki, katanya sambil membuka pintu lebih lebar. Ratna Puspita keluar menyeret langkah sambil mengumpat pelan. Raka mendengar suara langkahnya menaiki tangga menuju kamar untuk berkemas. Ia lalu berbalik pada Narendra Pratama dan Satria Mahesa, yang berhenti menangis selama pertengkaran tadi dan kini menatapnya dengan mata besar penuh rasa ingin tahu. Papa akan memperbaiki semuanya, ucap Raka sambil berlutut di samping sofa. Papa akan membawa Nana pulang. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, Narendra Pratama mengulurkan tangan kecilnya dan menyentuh wajah Raka. Gerakan sederhana itu terasa seperti pengampunan. Keesokan paginya, Raka Wiratama bangun lebih awal daripada selama bertahun-tahun terakhir. Bukan alarm yang membangunkannya, melainkan rasa bersalah dan dorongan mendesak yang tak bisa ia abaikan lagi. Pukul 7 pagi, ia berdiri di depan rumah kecil bertingkat di Tebet, Jakarta Selatan, memegang amplop tebal di satu tangan dan harga dirinya yang terluka di tangan lain. Alamat Nadira Maharani mudah didapat dari arsip bagian HRD. Yang sulit adalah mengumpulkan keberanian untuk mengetuk pintunya. Rumah itu sederhana namun terawat, dengan taman kecil di depan penuh tanaman yang jelas dirawat dengan cinta. Pemandangan itu sangat bertolak belakang dengan kemewahan dingin rumah besarnya di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Raka menarik napas panjang lalu menekan bel. Langkah kaki pelan terdengar mendekat dari balik pintu. Suara perempuan tua bertanya dari dalam, "Siapa?" "Nama saya Raka Wiratama." "Saya?" Ia menelan ludah. "Saya mantan majikan Nadira Maharani. Saya harus bicara dengannya, tolong." Keheningan panjang menyusul, lalu terdengar suara beberapa kunci dibuka satu persatu.
Pintu terbuka dan menampilkan seorang perempuan sekitar 60 tahun mengenakan daster sederhana, menatap Raka Wiratama dengan kecurigaan mutlak. Nadira Maharani tidak mau bicara dengan Bapak, kata perempuan itu, jelas Ibu Nadira, dengan dingin yang belum pernah biasa diterima Raka. Ibu, saya tahu saya tidak pantas, tapi ini sangat penting. Saya menemukan sesuatu. Saya tahu Nadira adalah korban jebakan keji. Saya harus meminta maaf. Perempuan itu meneliti wajahnya beberapa detik, mencari tanda ketulusan. Dia sedang tidur. Semalaman dia menangis sejak pulang ke rumah. Karena Bapak. Kata-kata itu terasa seperti tusukan di dada Raka. Tolong, Bu Melati Kusuma, saya melakukan kesalahan besar. Anak-anak saya, mereka menderita tanpa dia. Kami semua menderita. Melati Kusuma ragu sejenak. Akhirnya ia membuka pintu sedikit lebih lebar. 5 menit. Tidak lebih. Raka masuk ruang tamu kecil yang hangat, penuh foto keluarga dan tanaman hijau. Tempat itu kebalikan total rumahnya sendiri. Miskin harta, tetapi kaya kasih sayang. Nadira Maharani muncul dari lorong dengan piyama sederhana dan mata bengkak karena terlalu banyak menangis. Saat melihat Raka, wajahnya langsung mengeras. Apa yang Bapak lakukan di sini? Tanyanya sambil menjaga jarak. Raka mengeluarkan amplop dari sakunya lalu mengulurkannya. Pertama, saya ingin mengembalikan pekerjaanmu dengan kenaikan gaji, surat permintaan maaf resmi, dan jaminan kesehatan penuh untuk kamu dan ibumu. Nadira tidak menyentuh amplop itu. Saya tidak mau uang Bapak, Pak Raka. Saya tahu, jawab Raka sambil menurunkan tangannya. Saya tidak datang membawa uang. Saya datang membawa kebenaran. Ia mengeluarkan ponsel lalu menunjukkan rekaman Ratna Puspita menaruh bros ke dalam tasnya. Ratna merencanakan semuanya. Dia menyimpan perhiasan itu di tasmu berminggu-minggu sebelum pura-pura menyadari barang itu hilang. Saya punya semua buktinya. Dia mengaku kemarin sebelum saya mengusirnya. Nadira menonton video itu sementara air mata mengalir di pipinya. Kenapa dia melakukan itu kepada saya? Karena dia iri, aku Raka dengan jujur. Iri karena anak-anak saya mencintaimu. Iri karena dalam beberapa minggu kamu berhasil melakukan hal yang tak bisa dia lakukan selama 40 tahun. Membuat mereka tersenyum sungguhan. Nadira duduk di kursi kecil, berusaha mencerna semuanya. Dan sekarang Bapak ingin saya kembali? Saya membutuhkanmu untuk kembali, koreksi Raka. Narendra Pratama dan Satria Mahesa tidak berhenti menangis sejak kamu pergi. Mereka tidak makan dengan baik, tidak tidur dengan baik. Saya sudah mempekerjakan 3 pengasuh berbeda dan tak satu pun bertahan lebih dari beberapa jam. Lalu Raka Wiratama berlutut di depan kursinya, tindakan rendah hati yang tak pernah ia lakukan seumur hidup. Tapi yang lebih penting, saya membutuhkanmu untuk mengajari saya menjadi ayah yang pantas bagi mereka. Saya tidak tahu cara bermain, Nadira. Saya tidak tahu cara membuat mereka tertawa. Saya tidak tahu cara menenangkan mereka saat sedih. Kamu tahu semua itu. Nadira menatapnya lama sekali. Bapak mempermalukan saya, Pak Raka. Bapak menyebut saya pencuri di depan anak-anak yang saya sayangi. Bapak membuat saya percaya saya akan dipenjara. Saya tahu, kata Raka dengan suara pecah. Dan jika kamu tak pernah bisa memaafkan saya mengerti sepenuhnya. Tapi jangan hukum anak-anak karena kesalahan saya. Mereka membutuhkanmu. Melati Kusuma, yang sejak tadi dia mengamati dari lorong, melangkah mendekat. Nadira, nak, kamu menangisi anak-anak itu setiap hari sejak pulang. Nadira menarik napas panjang. Kalau saya kembali, katanya perlahan, semuanya akan berbeda. Sangat berbeda. Maksudmu? Tanya Raka. Tidak ada lagi seragam. Tidak ada lagi aturan bodoh tentang di mana saya boleh atau tidak boleh bermain dengan anak-anak. Dan yang paling penting, tidak ada lagi campur tangan Bapak terhadap cara saya merawat mereka. Saya setuju dengan semuanya. Dan ada satu hal lagi, tambah Nadira Maharani, matanya akhirnya bersinar untuk pertama kalinya sejak Raka Wiratama datang. Bapak harus belajar bermain di lantai juga. Tidak mungkin menjadi ayah sungguhan kalau Bapak takut kotor. Raka tersenyum. Senyum tulus pertamanya dalam beberapa hari. Kamu akan mengajari saya? Akan, jawab Nadira,
Akhirnya tersenyum balik. Tapi saya peringatkan, ini akan jadi pekerjaan paling sulit dalam hidup Bapak. 2 jam kemudian, Raka Wiratama berdiri di depan rumah mewahnya sendiri. Namun untuk pertama kali setelah bertahun-tahun ia gugup untuk masuk. Nadira berdiri di sampingnya membawa tas kanvas yang sama seperti biasa. Tetapi kini ia bukan lagi pekerja rumah tangga yang kembali bekerja. Ia adalah perempuan yang akan menyelamatkan keluarganya. Saat pintu dibuka, suara yang menyambut mereka bukan tangisan tanpa henti seperti hari-hari sebelumnya, melainkan sesuatu yang lebih buruk, keheningan total. Raka berlari ke ruang keluarga dan mendapati Narendra Pratama dan Satria Mahesa duduk di sofa seperti 2 patung kecil. Mereka tidak menangis, tidak bermain, tidak melakukan apapun, hanya sekadar ada. Ya Tuhan, gumam Nadira sambil berlari menghampiri mereka. Sayang-sayangku, apa yang mereka lakukan pada kalian? Saat Naren melihat Nadira, matanya langsung menyala seperti bintang. Satria menjerit kecil penuh gembira lalu mulai bertepuk tangan. Nah, seru keduanya bersamaan sambil melemparkan diri ke pelukannya. Raka menyaksikan pertemuan itu dengan air mata di mata. Dalam hitungan detik, ruang keluarganya yang dingin dan resmi berubah kembali menjadi ledakan tawa dan kehidupan. Sekarang, kata Nadira sambil menoleh kepada Raka. Pelajaran pertama. Pelajaran pertama? Lepas jas Bapak. Apa? Lepas jasnya. Lepas dasinya. Lepas sepatunya. Bapak akan belajar menjadi ayah dimulai dari lantai. Raka ragu sesaat. Lalu ia mulai menanggalkan baju zirah yang selama ini ia pakai untuk melindungi diri dari dunia. Jas, dasi, sepatu mahal. Semuanya dilepas satu persatu sampai ia hanya mengenakan kemeja lengan panjang. Sekarang duduk di lantai, perintah Nadira. Di karpet, di samping anak-anak Bapak. Raka duduk di atas karpet Persia, tempat ia dulu memergoki Nadira pada hari pertama. Kini ia paham, tempat itu bukan lambang penghinaan, melainkan tempat cinta tumbuh. Nadira duduk di depannya dengan Naren dan Satria di antara mereka. Aturan pertama, katanya. Anak kecil hidup di level lantai. Kalau Bapak ingin memahami dunia mereka, Bapak harus turun ke tempat mereka berada. Raka mengangguk, menyerap setiap kata seperti eksekutif yang sedang menerima presentasi terpenting dalam hidupnya. Aturan kedua, kalau Bapak takut kotor, maka punya anak bukan untuk Bapak. Nadira mengambil 2 kaos kaki bersih dari tas perlengkapan anak lalu memakaikannya ke tangan Raka. Ini apa? Mainan pertama Bapak sebagai ayah. Kita akan membuat boneka tangan. Selama 2 jam, Raka belajar membuat suara-suara lucu, merangkak di lantai, bermain petak umpet di balik bantal sofa. Ia belajar bahwa menjadi ayah bukan soal membuat anak diam dan tertib, melainkan ikut masuk ke dalam kegembiraan mereka. Ketika Satria mencoba berdiri sendiri lalu berhasil berjalan 3 langkah goyah menuju Raka, sang pengusaha akhirnya mengerti apa yang sejak awal ingin diajarkan Nadira kepadanya. Keajaiban bukan terletak pada uang yang bisa ia berikan kepada anak-anaknya. Keajaiban ada pada kehadiran, perhatian, dan cinta tanpa syarat yang ditunjukkan lewat tindakan sederhana. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak kematian Larasati Wiratama, Raka sendiri menidurkan anak-anaknya. Ia menyanyikan lagu yang nadanya kacau, menceritakan dongeng yang ia karang spontan, dan menggambar lingkaran lembut di punggung Satria sampai bocah itu tertidur. Ketika turun ke ruang keluarga, ia mendapati Nadira sedang merapikan mainan. Bagaimana pelajaran pertama Bapak? Tanyanya sambil tersenyum. Yang paling penting dalam hidup saya, jawab Raka Wiratama. Nadira, ya? Terima kasih karena sudah memaafkan saya, karena kembali, dan karena mengajari saya sesuatu yang seharusnya saya pahami sejak dulu. Nadira Maharani berhenti merapikan mainan lalu menatapnya. Raka, boleh saya bilang sesuatu? Tentu. Bapak bukan ayah kaya pertama yang saya kenal yang tidak tahu cara mencintai anak-anaknya sendiri. Bedanya, Bapak adalah yang pertama yang mau belajar. Raka Wiratama merasakan sesuatu bergerak di dadanya, sesuatu yang sudah bertahun-tahun tidak ia rasakan.
Harapan. 6 bulan kemudian, hawa dingin buatan dari pendingin ruangan telah tergantikan oleh hangat menular dari kehidupan nyata. Rumah mewah di Pondok Indah, Jakarta Selatan, yang selama 2 tahun menjadi makam sunyi penuh duka dan ketertiban obsesif, kini setiap hari bergetar oleh suara-suara yang telah dipelajari Raka untuk dicintai. Tawa, langkah kaki berlari, lagu anak-anak, dan sesekali bunyi barang pecah. Raka Wiratama, lelaki yang dulu tak tahan melihat bantal bergeser sedikit saja, kini menerima dengan alami bahwa ruang keluarganya setiap hari berubah menjadi medan perang mainan. Bahkan bukan sekadar menerima, ia ikut terlibat penuh dalam kekacauan itu. Pada suatu sore Sabtu, ia hampir tak bisa dikenali saat berbaring di lantai ruang keluarga memakai jeans lusuh dan kaos bercaket warna-warni. Di tangan kanannya ada kaos kaki biru dengan mata kancing yang dijahit tangan oleh Nadira. Di tangan kirinya ada kaos kaki merah dengan benang wol kuning menyerupai rambut liar. "Perhatian, warga Republik Karpet," seru Raka dengan suara berat teatrikal sambil membuat boneka kaos kaki biru menari di udara. Monster gelitik sedang datang untuk serangan terakhir. 2 badai kecil manusia muncul dari balik sofa dalam ledakan energi murni. Narendra Pratama dan Satria Mahesa, kini berusia 2,5 tahun, berlari dengan koordinasi dan keseimbangan yang membuat semua dokter tumbuh kembang tercengang, terutama melihat kemajuan Satria. "Papa Monster! Papa Monster!" teriak mereka sambil tertawa keras, bersiap untuk pertempuran epik menjelang senja. Satria, anak yang dulu diperkirakan tak akan bisa berjalan normal, kini justru berlari lebih cepat dari saudaranya. Kakinya yang diperkuat oleh berbulan-bulan permainan fisik kini lincah dan mantap. Ia menjatuhkan diri dengan salto kecil ke atas perut Raka, tertawa histeris saat boneka-boneka kaos kaki menyerangnya dengan gelitik licik. Nadira Maharani mengamati pemandangan itu dari ambang pintu dapur sambil memegang secangkir teh hangat, dengan senyum keibuan puas yang menerangi seluruh ruangan. Ia tak lagi memakai seragam biru atau sarung tangan kuning. Kini ia mengenakan pakaian santai, jeans dan blus nyaman yang mencerminkan posisi barunya dalam keluarga itu. Secara resmi ia masih pengasuh anak, tetapi dalam kenyataan ia telah menjadi jauh lebih dari itu. Ia adalah rekan utama dalam revolusi rumah tangga yang mengubah rumah mewah itu menjadi rumah sungguhan. "Tolong, Nadira," teriak Raka dramatis sambil mengulurkan tangan kepadanya ketika sedang dimangsa anak-anak. "Mereka hampir menang. Saya butuh bala bantuan sekarang juga." Nadira tertawa, meletakkan cangkir di meja kecil, lalu mendekat dengan langkah sengaja diperlambat. "Maaf, Raka," katanya dengan senyum jahil. Di hutan ruang keluarga, hanya yang terkuat yang bertahan. Bukannya menolong, ia justru ikut menyerang, menjatuhkan diri ke lantai dan menjadi elemen keempat dalam kekacauan indah berisi tangan, kaki, tawa, dan cinta murni itu. Keempatnya berguling di atas karpet mahal yang dulu harganya fantastis, melebur menjadi satu keluarga tanpa batas kelas sosial atau posisi apapun. Jika seseorang masuk saat itu dan memotret mereka, mustahil menebak siapa pemilik rumah miliaran rupiah dan siapa perempuan yang dulu datang sebagai pekerja. Setelah 10 menit pertempuran sengit, semuanya menyerah karena kelelahan dan tergeletak di lantai seperti para prajurit seusai perang yang sangat menyenangkan. "Papa," kata Narendra Pratama, yang dalam beberapa bulan terakhir perkembangan bicaranya melesat luar biasa. "Papa kalah lagi." "Benarkah?" jawab Raka Wiratama sambil tertawa dan menarik putranya ke dalam pelukan. "Iya, dan Papa suka kalah dari kalian." Satria Mahesa meringkuk di dada Nadira Maharani, yang otomatis mulai membuat lingkaran lembut di punggungnya, gerakan yang masih dibutuhkan bocah itu untuk menenangkan diri setelah bermain terlalu heboh. "Nadira," kata Raka, menatapnya dengan wajah yang memadukan rasa syukur dan sesuatu yang lebih dalam. "Terima kasih." "Untuk apa?" "Karena kamu mengajari saya bahwa menjadi ayah bukan soal melindungi anak-anak dari dunia, tetapi memberi mereka keberanian untuk menjelajahinya." Nadira tersenyum, namun tidak langsung menjawab. Ia bangkit lalu berjalan ke jendela yang menghadap taman, tempat cahaya sore menciptakan pola keemasan di atas rumput. "Raka," katanya tanpa menoleh. "Boleh saya tanya sesuatu?" "Apa saja?" "Bapak menyesal telah memecat Ratna Puspita?"
Raka memikirkan pertanyaan itu sungguh-sungguh. Dalam beberapa bulan terakhir ia menerima 2 surat dari Ratna, satu meminta maaf dan satu lagi meminta kesempatan kedua. Keduanya ia buang ke tempat sampah tanpa dibaca sampai selesai. Tidak, jawabnya akhirnya. Satu-satunya hal yang saya sesali adalah saya terlalu lama sadar bahwa masalahnya bukan pada orang-orang yang saya pekerjakan. Masalahnya ada pada diri saya sendiri. Nadira berbalik menatapnya. Dan sekarang? Bagaimana perasaan Bapak sekarang? Raka Wiratama memandang sekeliling ruang keluarga yang berantakan. Mainan berserakan, bantal berpindah tempat, bekas sidik jari kecil di dinding, tanda-tanda di mana-mana bahwa anak-anak sungguhan hidup dan bermain di ruangan itu. 2 tahun lalu pemandangan seperti ini akan membuatnya cemas. Sekarang justru menghadirkan sesuatu yang sama sekali berbeda, kehangatan penuh dan utuh. Sekarang saya merasa kaya, katanya perlahan. Kaya yang sesungguhnya.